Pak Nur Salam ini langsung materi ya Bang ya? Oh nggih, untuk yang angkatan 3 bisa langsung bergabung ya. Iya ya. Halo. Salam Jona. Masya Allah, kamu sudah baik, cantik, sopan, Masya Allah. Kamu tuh calon wanita itu. Masih 123 nggih yang bergabung. Untuk angkatan 3 silakan join ke link angkatan 3 hari pertama. Nih, sambil perkenalan saja ya Pak Nur Salam. Tadi sudah sekilas sudah menyampaikan sendiri ya untuk profil beliau ini. Pak Nur Salam sudah kenal ya. Pak Nur Salam lahir di Rembang, kemudian alamat di Selopuro Lasem. Mungkin ada yang tetangganya Pak Nur Salam peserta ini. Kemudian riwayat pendidikan SD di Selopuro, kemudian SMP dan SMA di Lasem. Beliau menempuh pendidikan sarjana hukum di Undip Semarang, kemudian magister di Universitas Gadjah Mada. Untuk riwayat jabatan, Pak Nur Salam awal karirnya sebagai struktural yaitu sebagai Kasubdit Diklat BKD, kemudian Bang Polin Teladan, dan posisi saat ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi. Kami ada di Inspektorat Kabupaten Rembang, kebetulan saya sekretaris di Inspektur Daerah Kabupaten Rembang, dan memang tugas kami adalah melakukan pengawasan terkait jalannya kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang, Bapak Ibu. Termasuk juga melakukan pengawasan terhadap perilaku ataupun kalau nanti terjadi aduan-aduan kasus ya, baik itu yang dilimpahkan ke APH, aparat penegak hukum, maupun yang langsung dilaporkan ke kami, ataupun kami nanti diminta BKD untuk membantu tindak lanjut dari aduan kasus disiplin kepegawaian juga. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kami diberikan kesempatan oleh BKD untuk menyampaikan pendidikan anti korupsi sebagai dasar dari teman-teman ketika melakukan tugas sebagai P3K, dan di awal ini kami ucapkan selamat ya untuk semuanya yang sudah keterima menjadi P3K di Kabupaten Rembang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Nur Salam, dan dengan punya hak yang sama sebagai ASN, yang tentunya juga punya kewajiban dan ada sanksi dan larangan yang harus ditaati oleh semua Bapak Ibu. Next. Jadi gambaran kalau kita melihat kondisi di negara kita, teman-teman semuanya, pasti kita semua tahu, mulai kita mendapatkan pendidikan di bangku sekolah dasar sampai perkuliahannya, bahwa negara kita itu dikenal cukup kaya. Jadi berbicara sumber daya alam luar biasa, melimpah. Banyak hutan, banyak tambang, baik batu bara atau tambang-tambang emas. Kemudian juga banyak pantai, kekayaan laut yang luar biasa. Dan ini semua harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan masyarakat. Next, Mas. Oke, sudah di situ aja. Oke, di sini aja enggak apa-apa. Jadi kalau tadi saya mengatakan di awal bahwa negara kita dikenal oleh dunia luar begitu kaya, begitu indah, tetapi kenapa sampai saat ini kita masih mendapati bahwa ketimpangan yang terjadi di masyarakat terkait kesejahteraan ini masih cukup tinggi. Ini tidak lain, salah satu faktor penyebabnya
adalah kebocoran dan ketidakefisienan di dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu miris itu kan ketika kita berbicara dengan korupsi ini, dampak negatifnya luar biasa besar gitu. Di berbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, di situ nanti akan berpengaruh terhadap pelayanan publik, termasuk ketika panjenengan sebagai tenaga kesehatan yang insya Allah punya tugas mulia dan bersyukur itu panjenengan sebagai pelayan untuk menyehatkan masyarakat, entah yang ada di RSUD maupun di puskesmas, harus memberikan layanan sebaik mungkin sesuai dengan amanah yang sudah dipercayakan masyarakat melalui negara. Dan pemerintah sudah memberikan mandat kepada teman-teman semua sebagai aparatur P3K yang nanti ikut turut serta untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Sehingga kalau secara teori Bapak Ibu, bahwa dari tata ekonomi, kalau terjadi korupsi di suatu negara, di sana pasti terjadi pemborosan sumber-sumber daya. Tadi ada tambang, ada perikanan, pertanian, dan lainnya. Kalau terjadi tindakan-tindakan korupsi, nanti tidak akan sampai untuk pelayanan masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk pembangunan di berbagai wilayah, tetapi akan banyak tadi kebocoran-kebocoran yang menikmati hanya kelompok-kelompok tertentu. Apalagi perpolitikan di negara kita yang itu high cost dan itu bukan rahasia umum. Kemarin kita selesai melakukan pesta demokrasi dan luar biasa tontonan-tontonan yang tentunya memberikan pendidikan kepada masyarakat, kepada kita sebagai aparatur, harus betul-betul tadi sampaikan Pak Nur Salam, harus netral, harus tetap memberikan layanan yang terbaik, siapapun wakil kita yang terpilih, siapapun pemimpin kita yang terpilih, kita tetap bagian dari aparatur pemerintah ini. Kemudian juga nanti akan banyak lari modal ke luar negeri ketika kondisi korupsi di negara kita memprihatinkan. Karena para pengusaha tidak akan lagi percaya gitu, pada kondisi pemerintahan yang ada. Dan investor itu akan mencari pemerintahan yang bisa menjamin usahanya dan pasti harapannya bisa menguntungkan, tidak mau terganggu perjalanan perusahaannya. Gangguan-gangguan terhadap perusahaan dan gangguan-gangguan terhadap penanaman modal ini menjadi tantangan tersendiri ketika negara kita tingkat korupsinya semakin buruk. Dan kalau kita lihat teman-teman semuanya, indeks persepsi anti korupsi di negara kita beberapa tahun ini cenderung menurun. Itu bisa dilihat dari nilai indeks persepsi anti korupsi negara-negara di dunia dan juga peringkat. Kita dulu di 2021 sempat peringkat 96, kemudian turun kalau nggak salah tahun ini di 110. Ini juga akan menjadi presiden buruk bagi hubungan ekonomi kita dengan negara-negara luar, khususnya yang mau menanamkan modal di negara kita. Tapi kita terus berupaya dan berdoa semoga kita bisa memperbaiki bahwa negara ini semakin ke depan tentunya harus semakin mengurangi tingkat korupsinya dan juga melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meminimalisir tindakan-tindakan korupsi yang terjadi. Kemudian dari tata sosial budaya, pasti di sana akan terjadi berbagai ketimpangan sosial, revolusi sosial, yang itu menyebabkan yang kelompok kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan semakin miskin. Kemudian di tata politik juga seperti itu, ketidakstabilan perpolitikan, kemudian demo besar-besaran sampai ke pengambil alian kekuasaan, ini juga bisa terjadi teman-teman ketika negara semakin korup. Kemudian di tata administrasi dalam pelayanan publik akan menjadi tidak efisien dan akan berkurangnya kemampuan
keahlian dari sumber daya manusianya, kemudian juga hilangnya sumber-sumber negara, dan ini menyebabkan berbagai tindakan-tindakan yang represif. Kalau kita lihat hari ini di berbagai media, di medsos, ada berbagai upaya-upaya untuk melakukan demo-demo yang itu sebagai bagian dari dampak tadi. Next, Mas. Kemudian kita masuk ke korupsi, teman-teman. Ini yang sesuatu yang menakutkan dan bahkan jangan sampai kita menjadi bagian dari korupsi itu tadi. Karena tadi sampaikan Pak Nur Salam juga bahwa ketika sebagai P3K melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, itu nanti akan bisa mengganggu status dari teman-teman semuanya. Karena ternyata korupsi itu kan dilakukan oleh seseorang atau kelompok, itu bisa diawali dari niat sebenarnya. Ketika kita tanamkan pada diri kita bahwa kita punya keyakinan gitu, rata-rata di Rembang ini kan kita mayoritas Muslim gitu, juga ada yang non Muslim, tapi keyakinannya dalam hal untuk menghadapi tindakan yang tidak dibenarkan, termasuk korupsi ini adalah sama. Gitu. Jadi tidak diperkenankan di dalam keyakinan apapun yang kita anut, baik kita Muslim non Muslim, semuanya adalah melarang untuk mengambil hak orang lain. Sehingga kalau kita dari awal sudah nawaitunya sudah benar, niatnya sudah benar, insya Allah nanti kita akan dijauhkan dari godaan-godaan itu. Karena kalau ini ditambah dengan kesempatan yang ada, misalnya di tempat tugas panjenengan, jenengan sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan, dan di situ dihadapkan pada layanan-layanan untuk mendapatkan jasa kesehatan, terus kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi ini ada, sementara jenengan tadi dibangun dengan niat untuk melakukan kecurangan, pasti akan terjadi. Tetapi kalau niatnya sudah diluruskan sesuai nawaitu tadi, bahwa kita bekerja untuk menafkahi keluarga, menafkahi anak istri, gitu kan. Dan kemudian juga kesempatan di organisasi itu dipersempit untuk melakukan tindakan korupsi, insya Allah korupsi yang bisa terjadi karena terpaksa, memaksa atau dipaksa, itu pun bisa kita hindari, teman-teman. Dan kami sendiri juga terus berusaha untuk dengan teman-teman menjaga integritas kita sebagai pengawas, sebagai APIP di Kabupaten Rembang yang harus mengawasi jalannya kegiatan di Kabupaten Rembang agar tindakan-tindakan korupsi yang ada ini semakin dipersempit. Next, Mas. Kemudian ketika kita berbicara tentang korupsi tadi, dari berbagai kamus ya, baik itu kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kemudian dari The Lexicon Webster Dictionary sendiri, semuanya akan memberikan arti yang tidak baik. Karena kata-kata korup ini bisa diterjemahkan di dalam kamus bahasa Indonesia itu sebagai sesuatu yang busuk, sesuatu yang palsu, suap. Kemudian di dalam bahasa hukum di situ juga tindakan-tindakan yang suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang milik perusahaan, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ini menjadi pasti di semua keyakinan kita tidak dibolehkan dan tidak dihalalkan, pasti diharamkan. Dan dasarnya kan tadi, ketika panjenengan semuanya sudah mulai punya kesadaran diri bahwa kita sebagai P3K, sebagai ASN, itu harus memberikan layanan sesuai dengan tugas kita. Dan kita harus menjauhi larangan-larangan itu, insya Allah jenengan tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Dan nantinya juga tidak akan terjerumus berhubungan dengan
pihak-pihak penegak hukum. Pangapunten teman-teman, saya tidak menakut-nakuti, sudah banyak kasus, sudah ada contoh kasus lah. Ada teman-teman PNS yang sudah dipidana dan dipecat karena melakukan tindakan korupsi. Mulai dari pejabat sampai ke staf biasa. Jadi meskipun teman-teman P3K saat ini bukan merupakan pejabat pemerintah, tapi kesempatan itu ada. Dan pangapunten juga hari-hari ini ada di beberapa OPD teknis yang staf pelaksananya melakukan kecurangan-kecurangan. Dan itu sudah teridentifikasi. Jangan sampai itu nanti berlanjut dan membuat presiden buruk untuk berurusan dengan hukum. Next, Mas. Nah, kemudian kita berbicara ciri-ciri korupsi. Nih, ciri-ciri korupsi ternyata teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, tindakan korupsi itu tidak hanya dilakukan berkelompok, secara individu juga bisa. Jadi misalnya teman-teman dipercaya oleh puskesmas atau oleh RSUD untuk membantu mengelola keuangan, atau mungkin di situ ada sisi pendapatan. Tolong betul-betul amanah itu dijaga dengan baik. Jangan aji mumpung, ketika mumpung ada kesempatan. Ini yang saya laporkan sekian, yang sekian tidak dilaporkan. Nanti kan menumpuk bisa tahunan, bulanan, tahunan, akhirnya sampai puluhan bahkan ratusan juta. Dan kalau itu terjadi, teman-teman, pidananya adalah masuk Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inkrahnya berapapun, sanksinya adalah pidana dan pecat. Ini mohon diperhatikan teman-teman semuanya. Jadi korupsi itu bisa dilakukan oleh satu orang ataupun lebih. Kemudian yang kedua, ciri-ciri korupsi biasanya merahasiakan motif. Orang melakukan kecurangan, melakukan entah penggelapan uang atau melakukan pencurian aset negara, itu pasti ada motif-motifnya. Bisa motif keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, kemudian motif lainnya. Yang itu kalau panjenengan semua renungi, pasti tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama kita, oleh keyakinan Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah berapapun pendapatan yang panjenengan peroleh, mungkin saat ini kalau teman-teman kan P3K kan insya Allah nanti dapat gaji P3K, kemudian berdoa mawon, nanti setelah sekian tahun atau mungkin dengan aturan-aturan tadi yang jadi pegangan teman-teman BKD, suatu saat sakit mawon dapat tunjangan-tunjangan yang lainnya, termasuk mungkin TPP atau yang lainnya. Itu yang kita bawa pulang sebagai keberkahan, dan insya Allah itu akan membuat keluarga kita nyaman, sehat, dan anak turun kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, masyarakat, dan agama. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya teman-teman semuanya, ketika kita berbicara korupsi, di situ pasti berhubungan dengan kekuasaan. Karena godaan orang yang berkuasa, ini dia bisa mengeluarkan kewenangannya, mengeluarkan kebijakannya. Dan kalau dia tergoda, apalagi berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan pendapatan, atau berhubungan dengan sesuatu yang bisa dia raih untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, ini juga menjadi ancaman yang besar bagi tadi pertahanan kita untuk tidak menyentuh tindakan korupsi. Sehingga pesan saya, meskipun teman-teman belum memegang kekuasaan jabatan, masih mungkin di level
masih membantu di pelayanan publik, tapi mungkin tadi ada beberapa yang sudah diminta bantuan untuk mengelola keuangan, tolong amanah itu betul-betul dipegang. Kemudian ciri yang keempat adalah berlindung di balik pembenaran hukum, teman-teman semuanya. Biasanya mencari celah-celah. Orang yang melakukan korupsi itu sebenarnya juga cerdas itu. Mereka mempelajari juga, ada. Di situ banyak aturan main, banyak apa namanya tadi kan pasal-pasal di dalam entah itu peraturan daerah atau peraturan tadi hukum yang dia memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ciri yang kelima adalah melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Tentu orang-orang yang melakukan korupsi itu sebenarnya sudah menyadari bahwa dia tidak akan melakukan jujur. Pasti dia menutup-nutupi. Entah melakukan tadi menggelapkan sesuatu, juga dia pasti akan melanggar norma hukum. Aturan-aturan hukum yang ada pasti akan dilanggar. Karena dia tadi mencari pembenaran versi beliau. Tapi saya yakin di sini seperti ciri yang keenam, teman-teman tidak masuk di situ, tidak akan mengkhianati kepercayaan. Karena mengkhianati kepercayaan itu adalah ciri-ciri korupsi. Teman-teman sudah dipercaya oleh masyarakat, oleh negara, oleh pemerintah untuk menjadi pelayan kesehatan. Jadi tolong itu betul-betul disyukuri. Insya Allah pahalanya luar biasa, teman-teman. Kadang saya bayangkan ketika ada orang yang kondisinya sakit, mungkin juga entah sakit itu sakit ringan atau sakit kritis, ketika masuk di puskesmas, di tempat panjenengan, masuk di RSUD, pasti sangat berharap untuk jenengan berikan layanan semaksimal mungkin. Dan ketika sembuh, tiada kata lain selain siap untuk membayar, pasti mengucapkan terima kasih. Entah pada Pak dokternya, perawatnya, termasuk teman-teman semua yang memberikan pelayanan di tenaga kesehatan. Jadi kepercayaan itu tolong dijaga agar kita tidak terjerumus di dalam tindakan korupsi. Next, Mas. Lanjut. Kemudian teman-teman semuanya, penyebab korupsi, ada 8 penyebab korupsi, teman-teman. Yang pertama adalah ketika di suatu negara penegakan hukum ini tidak konsisten. Jadi orang-orang yang melakukan penggelapan, melakukan tindakan-tindakan yang korupsi, kadang masih bisa terselamatkan, tidak ditahan. Kemudian masih ringannya sanksi pidana yang diputuskan oleh APH ini juga berpengaruh. Orang merasa ternyata ketika melakukan korupsi itu hukumannya dengan keuntungannya itu lebih menguntungkan. Ini juga berbahaya. Ini bisa menjadi penyebab korupsi. Kemudian tadi sudah kita bahas penyalahgunaan kekuasaan, terutama orang-orang yang berkuasa. Makanya untuk menjabat itu kan pasti nanti dia akan mendapatkan kewenangan. Ketika kita menjadi pejabat publik ataupun menjadi tadi pelayan publik, kita harus menjauhkan diri dari penyalahgunaan kewenangan yang nantinya kita akan tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian langkahnya lingkungan yang anti korup. Saya cukup prihatin teman-teman semuanya di masa-masa seperti ini. Dulu kebetulan kan saya ini sudah angkatan lama. Jadi ketika di zaman Orde Baru, orang berbicara KKN itu masih terbatas konteksnya. Masih di lingkaran waktu itu keluarga Pak Harto dan kroni-kroninya. Harapannya dengan reformasi itu akan semakin memberantas KKN korupsi nepotisme tadi. Tapi ternyata sekarang kan teman-teman bisa menyaksikan sendiri betapa dulu di masyarakat desa tidak mengenal korupsi, sekarang menjadi pelaku di pemerintahan paling bawah itu kan di pemerintahan desa di situ Pak Kades diberikan kekuasaan baik budgeting maupun
legislatif. Jadi executing ya, budgeting maupun executing. Jadi kebijakan terkait penganggaran dan juga kebijakan terkait dengan kekuasaan untuk memindah memutasikan perangkatnya. Ini juga godaan dan ancamannya juga tinggi. Kemudian rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Lagi-lagi ketika orang berbicara ekonomi, kemudian tidak menyesuaikan pengeluaran, tidak menyesuaikan dengan pendapatannya, maka berapapun pendapatan kita sebagai aparatur negara pasti akan kurang. Apalagi sekarang dengan kondisi perekonomian, kemajuan yang seperti ini, godaan itu cukup besar. Saya pesan kepada terutama yang bapak-bapak yang masih muda-muda, hati-hati gitu, godaan di luar banyak nih Pak. Ada kalau di Rembang ini banyak karaoke, banyak kopi yang mengarah ke seperti itu, tolong ini dihindari. Sudah banyak bukti yang sudah terjerumus di sana dan pasti mengganggu kondisi kenyamanan di rumah tangganya. Kemudian penyebab berikutnya adalah kemiskinan atau keserakahan. Jadi korupsi itu sebenarnya bisa juga dilakukan orang karena miskin, ataupun sebenarnya dia tidak miskin tetapi serakah. Di sini bukan haknya gitu. Dia sebenarnya sudah mendapatkan pendapatan. Kita sebagai aparatur negara sudah mendapatkan pendapatan, tetapi kita merasa belum cukup. Akhirnya kita muncul nafsu keserakahan kita, teman-teman semuanya. Ini juga tolong dijaga agar kita tidak terjerumus ke dalam tindakan korupsi tadi. Kemudian keuntungan penyebab berikutnya adalah keuntungan korupsi yang lebih besar dari kerugian ditangkap. Teman-teman jangan punya pikiran ya, bahwa nanti ketika jenengan misalnya melakukan korupsi sekian ratus juta atau sekian juta sedikitnya, sekian juta, sekian puluh juta atau ratusan, bahkan kalau bisa miliaran, itu hasil korupsinya lebih menguntungkan dibanding ketika jenengan nanti tertangkap, ditahan, dan juga dipecat. Pikiran itu tolong dijauhkan. Saya pernah diskusi dengan teman-teman yang dia pejabat, itu jadi pikiran. Jadi dia itu motifnya ekonomi. Dan ini akan mengganggu, merusak layanan publik. Karena dia berpikir, kalau saya tertangkap, saya misalnya korupsi 2 miliar, kemudian ditahan, kemudian yang terungkap sekian miliar, saya masih untung ketika misalnya dihukum sekian tahun dan dipecat. Pikiran-pikiran itu tolong sekali lagi untuk dijauhkan karena pasti dampaknya akan luar biasa. Baik terhadap ekonomi keluarga, kemudian betapa beban moral istri, anak-anak kita yang kita tinggal di rumah itu terhadap lingkungan dan keluarga besar juga. Kemudian penyebab berikutnya adalah pemberian imbalan jasa, teman-teman semuanya. Ini juga bisa menjadi penyebab korupsi. Misalnya teman-teman ini kan pelayan kesehatan di RSUD, di puskesmas. Di situ kan ada jasa kesehatan ya. Nah, hati-hati imbalannya tetap harus sesuai dengan aturan main yang sudah mungkin diperbutkan atau diperdagkan. Jadi itu sebagai pedoman yang harus ditaati. Jangan menambah atau mengurangi. Kalau menambah nanti pasti masuknya ke korupsi. Kalau mengurangi pasti akan dimarahi pimpinan karena di situ ada target pendapatan yang dibebankan ke bagian teman-teman juga. Jadi teman-teman, korupsi itu sebenarnya kan tidak hanya berdiri sendiri. Di sana ada beberapa jenis korupsi nanti, termasuk ada gratifikasi, pemberian tadi, imbalan jasa itu masuk gratifikasi. Dan kami di akhir tahun 2022 sudah mengumpulkan teman-teman Puskesmas Kabupaten Rembang di lantai 4 kalau nggak salah waktu itu, pimpinan dan juga
jajaran manajemen sudah kita kumpulkan bahwa ada isu waktu itu cukup santer dari rumah sakit tertentu gitu yang memberikan imbalan jasa kepada pihak-pihak tertentu di puskesmas agar mengirim pasien di rumah sakit tersebut. Sehingga waktu itu untuk menyikapi itu kami melakukan tadi sosialisasi terkait dengan gratifikasi dan alhamdulillah hasilnya dari pihak rumah sakit yang terindikasi itu sudah juga berkomunikasi dengan kami dengan baik dan teman-teman dari puskesmas juga sudah melakukan evaluasi sehingga tidak terjadi itu tindak-tindak yang mengarah ke pidana gratifikasi. Jadi tolong teman-teman semuanya sejak dini ketika ada sesuatu yang kiranya belum jelas, mohon bisa nanti konsultasi ke inspektorat juga. Kami punya auditor, kami punya P2 OPD yang siap untuk melakukan asistensi dan juga pendampingan ke teman-teman agar ketika melaksanakan baik itu anggaran pemerintah atau layanan-layanan tertentu tidak keluar dari pedoman yang ada. Kemudian yang terakhir penyebab korupsi adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Jadi teman-teman kan pasti sudah memahami tadi semua keyakinan apapun agama panjenengan. Saya punya teman-teman non juga banyak. Mereka meyakini itu tidak boleh mengambil hak orang lain. Apalagi kalau di Muslim kan, kalau kita mengambil hak anak yatim itu masuk kelompok dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Jadi teman-teman semuanya tolong ini menjadi perhatian kita semua. Next, Mas. Kemudian dari BPKP sendiri, kalau kami pengawas internal di kabupaten kan inspektorat daerah. Kemudian kalau di provinsi inspektorat provinsi, kalau di pusat itu ada BPKP. Sehingga nanti ada BPKP perwakilan. Di sana sudah mengelompokkan dari 8 ini menjadi 4 kelompok. Next slide-nya, Mas. Bisa dibantu teman-teman dari BKD untuk melanjutkan slide-nya. Jadi BPKP membagi menjadi 4 kelompok teman-teman penyebab korupsi. Yang pertama dari 8 tadi, kalau di analisis itu yang pertama penyebabnya adalah dari aspek individu pelaku korupsi. Jadi tadi kan di awal korupsi itu bisa terjadi karena niat dan kesempatan. Ketika teman-teman sebagai individu sudah tidak punya niat, berapapun besarnya kesempatan, insya Allah teman-teman bisa mempertahankan diri dari godaan untuk melakukan korupsi. Kemudian yang kedua dari aspek organisasi. Dari aspek organisasi, ini kadang yang membuat teman-teman harus betul-betul punya integritas. Karena teman-teman bekerja di dalam lingkungan organisasi, entah itu RSUD, entah itu puskesmas. Ketika di organisasi itu kita punya pimpinan yang betul-betul berintegritas dan betul-betul mengedepankan layanan dan memegang teguh aturan main regulasi yang ada, insya Allah kita enak. Kita tidak akan dipaksa atau terpaksa untuk melakukan tindakan korupsi, teman-teman. Tetapi ketika teman-teman ada di suatu organisasi dan di situ pimpinannya, pangapunten ini sifatnya individual ya. Ada kan pimpinan kadang yang juga tadi memanfaatkan kekuasaannya karena punya kewenangan. Teman-teman diminta untuk menambah jasa layanan yang itu di luar aturan main. Ini berbahaya. Jadi tolong teman-teman juga ketika melakukan tugas juga dipelajari pedomannya. Misalnya retribusi layanan kesehatan ABCD itu kalau nggak salah, kalau nggak perda ya Pergub itu ada aturan mainnya. Besarannya sekian-sekian untuk layanan periksa ABCD.
itu harus dilihat betul. Jadi jangan sampai nanti organisasi itu memaksa teman-teman untuk melakukan kecurangan atau bahasa di pengawasan itu adalah fraud. Ketika sudah melakukan fraud, maka di situ indikasinya adalah tindakan korupsi, teman-teman. Dan ini berbahaya bagi kita yang ada yang terlibat di organisasi itu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah dari aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi berada. Jadi lingkungan masyarakat atau norma-norma masyarakat ini juga menentukan. Ketika kita ada di lingkungan masyarakat yang di situ betul-betul menjaga norma, nilai-nilai, tradisi, nilai agama, kemudian juga menjaga nilai-nilai keyakinan yang tinggi bahwa kita tidak boleh menghakimi hak orang lain, insya Allah kita akan dijauhkan dari tindakan-tindakan koruptif. Tetapi ketika kita ada di lingkungan yang orang sudah acuh tak acuh terhadap tindakan korupsi dan orang cenderung hanya berorientasi untuk tujuan dunia yang hanya memperkaya diri sendiri dan keluarganya tanpa menghiraukan aturan-aturan main, itu juga menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Kemudian yang keempat, versi BPKP ini juga sistem yang buruk. Karena ketika kita ada di dalam lingkungan pemerintahan dengan sistem yang tidak baik, di sana kesempatan-kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi itu akan terbuka. Dan ini menyebabkan teman-teman semuanya menjadi peluang kesempatan tadi untuk berbuat korupsi itu semakin besar. Semoga kita semuanya bisa menghindar dari kondisi ini, dan harapan kami tentu selaku pengawas tidak ada teman-teman yang terlibat di sana. Next, Mas. Kemudian apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu semuanya, untuk melakukan pencegahan korupsi secara preventif, secara dini. Yang kalau kita lihat tadi kan penyebabnya itu ada 8, kemudian dari BPKP sudah mengelompokkan menjadi 4 penyebab. Dari 4 penyebab dan dari 8 penyebab tadi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu masalah sistem dan masalah manusia. Karena kita ini ada di lingkungan pemerintahan. Yang pertama adalah perbaikan sistem, Bapak Ibu semuanya. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan berbagai regulasi peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2021. Itu nanti sudah lengkap dari kalau nggak salah ada 8 kelompok korupsi dan ancaman pidananya ada semuanya. Jadi sebenarnya regulasi ini semakin lama sudah semakin dilengkapi, teman-teman. Kemudian yang kedua, pemerintah juga melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini juga menjadi penilaian dari BPKP sendiri bahwa perbaikan, penguatan mulai dari kelembagaan, kemudian penguatan sumber daya manusianya sampai ke pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini juga menjadi perhatian pemerintah. Dan RB yang baru ini juga sudah disesuaikan dengan 5 tema yang ada. Di antaranya adalah bagaimana pengentasan kemiskinan ketika masyarakat miskin semakin berkurang, harapannya korupsi itu juga akan mengikuti penurunan. Kemudian juga terkait dengan pelayanan publik, ini juga harus terus ditingkatkan. Sehingga dengan adanya reformasi birokrasi, harapannya pelayanan semakin meningkat, terus korupsi juga semakin menurun di lingkungan pemerintah. Kemudian perbaikan sistem berikutnya adalah dengan menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Jadi tadi sudah disampaikan, saya
dengar sekilas di awal, di sana ada teman-teman di kesehatan punya etika profesi pelayan kesehatan, tenaga kesehatan, itu juga mengikat panjenengan semuanya. Bagaimana tata cara melayani masyarakat, kemudian apa-apa yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Ini juga menjadi perbaikan di dalam sistem pemerintahan kita agar nanti pemerintah ini menjadi pemerintah yang bersih. Sebagaimana yang penerapan prinsip good governance. Jadi pemerintahan yang baik, yang akuntabel, transparan, efisien, kemudian pemerintahan yang memberikan kualitas layanan publik yang baik. Jadi teman-teman bagian dari prinsip good governance ini untuk terus nanti ke depan memberikan layanan masyarakat dari sisi kesehatan. Kemudian kalau perbaikan manusianya teman-teman semuanya, pertama pasti kita semuanya harus bareng-bareng, saya sendiri dan teman-teman bersama-sama untuk memperbaiki moral kita, untuk meningkatkan keyakinan kita, kesadaran kita teman-teman semuanya, dari sisi keyakinan kita bahwa tadi kalau di Muslim bahkan ancaman Allah luar biasa ketika kita memakan hak anak yatim itu masuk dosa besar, tidak diperkenankan untuk memiliki hak-hak orang lain. Ini juga harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kemudian meningkatkan kesadaran hukum, aturan-aturan main yang ada, ancaman-ancaman tadi, sanksi pidana dan lainnya, itu juga harus kita pelajari dan kita camkan, sehingga kita nantinya tidak akan mendekati tindakan-tindakan yang korupsi. Kemudian sebagai manusia tentu kita juga harus mengentaskan kemiskinan, terutama di keluarga kita sendiri. Jadi jangan malu ketika melakukan tindakan-tindakan sing perkoso, tindakan-tindakan yang menurut orang mungkin ini P3K kok masih melakukan pekerjaan yang kasar. Jangan malu. Karena kita berusaha untuk mengentaskan diri kita sendiri. Jadi ketika kita mungkin keluarga kita punya usaha yang tidak mengganggu pekerjaan jenengan sebagai P3K, itu pun juga halal. Daripada melakukan tindakan-tindakan korupsi yang itu menjadi hak masyarakat. Kemudian juga hati-hati di dalam memilih pimpinan. Ketika memilih pimpinan yang kita pilih, teman-teman semuanya harus dicari pemimpin yang bersih, jujur, dan amanah tentunya. Ini yang nantinya insya Allah pemerintahan ke depan akan semakin baik. Jadi kemarin pesta demokrasi, apakah teman-teman sudah melakukan itu semua atau belum, yaitu evaluasi kita. Jadi ketika teman memilih presiden, harusnya dipilih-pilih mana yang bisa orangnya bersih, jujur, dan amanah, agar nanti pemerintahan 5 tahun ke depan ini menjadi pemerintahan yang good governance. Next, Mas. Kemudian jenis-jenis korupsi, teman-teman semuanya, di sini ada 7 jenis korupsi ya. Yang pertama, korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Sebagai contoh tadi ketika misalnya ada seorang pimpinan kegiatan di suatu organisasi, di suatu dinas, atau di lingkup instansi teman-teman semuanya, melakukan pekerjaan itu tidak sesuai dengan pedoman gambar RAP spesifikasi yang ada. Maka kecurangan itu masuknya di dalam kerugian keuangan negara. Dan ini sudah secara bertingkat dilakukan pengawasan baik dari Inspektorat Kabupaten sesuai kewenangan kami di kabupaten, kemudian dilakukan oleh BPKP dan juga oleh BPK. Dan hari-hari ini BPK sudah masuk ke Kabupaten Rembang. Kemarin sudah sempat juga ke lapangan
ke RSUD juga sudah, sehingga di sana memverifikasi dan keyakinan bahwa semua pengelolaan keuangan negara sudah dilakukan dengan benar dan tidak terjadi kerugian keuangan negara. Karena tadi siapapun yang melakukan kerugian keuangan negara ketika tidak melakukan penyelesaian tindak lanjutnya, maka ancamannya adalah pidana dan pecat. Kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah suap menyuap, teman-teman semuanya. Jadi yang memberi dan yang menerima itu posisi hukumnya adalah sama. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen mendapatkan posisi yang baik di organisasi itu, terus akhirnya melakukan pendekatan pada pimpinan organisasi, melakukan penyuapan, itu juga masuk di dalam tindakan korupsi. Atau teman-teman menerima suap karena teman-teman melakukan jasa pelayanan kesehatan, ini juga masuk korupsi, teman-teman. Mohon ini semua bisa terhindar dan jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Jadi orang yang punya kekuasaan pasti akan mengeluarkan kebijakan melalui kewenangannya. Misalnya kepala teman-teman itu kan punya jabatan. Godaan kekuasaan kewenangannya juga tinggi kalau tidak aman. Atau nanti kalau teman-teman dipercaya tadi untuk mengelola sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, ini juga menggoda ketika kita merasa bahwa di situ ada kesempatan dan ada niat-niat yang buruk tadi, yang akhirnya berusaha untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kelompok keempat, jenis korupsi keempat adalah pemerasan, teman-teman semuanya. Jadi sebagai pelayan kesehatan, kami pesan betul, jangan sampai karena teman-teman ini sekarang punya kewenangan untuk memberikan layanan terus melakukan pemerasan terhadap pasien atau keluarga pasien. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah perbuatan curang. Jadi perbuatan curang itu kan arahnya ke tadi ke fraud untuk kecurangan. Akhirnya merugikan negara. Ini juga tidak diperkenankan. Yang keenam, jenis korupsi berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan berbagai hal di lingkungan kita. Jadi ketika misalnya di situ ada pengadaan barang jasa atau mungkin pengadaan obat-obatan, panjenengan ditunjuk sebagai pejabat pengadaannya. Tolong ini juga harus betul-betul teman-teman Bapak Ibu memegang pedoman pengadaan barang jasa dengan baik. Jangan nanti kesempatan itu digunakan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu yang akhirnya kita harapannya dapat imbalan jasa. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh adalah gratifikasi. Jadi kita menerima imbalan dari pihak-pihak tertentu atau dari seseorang yang di situ karena seseorang ingin mendapatkan layanan kita yang lebih. Ini juga tadi seperti saya sampaikan tidak diperbolehkan dan akhirnya apa ketika ini terjadi nanti pasti akan ada pihak-pihak yang dirugikan termasuk masyarakat. Next Bapak Ibu. Ya. Sudah pada ngantuk pasti ya, sudah capek tadi, tapi masih ini ada beberapa materi kita lanjutkan sebentar. Nanti insya Allah tidak terlalu lama ya, sampai jam 12-an lebih sedikit lah nanti insya Allah sudah selesai. Jadi dari 7 kelompok tadi, Bapak Ibu semuanya, kelompok pidana korupsi, yang pertama kerugian keuangan negara. Ancamannya ini jelas Bapak Ibu. Di poin AB ini ya, di pasal 2 ayat 1, kemudian sama pasal 3, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di slide itu sudah kami sampaikan. Jadi memperkaya diri sendiri, kemudian juga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
atau organisasi itu juga tidak diperbolehkan. Itu masuk di Undang-Undang Tipikor ini di kelompok kerugian keuangan negara, dan sama tadi ancamannya adalah pidana, kemudian mengembalikan kerugian negara dan pecat. Berlapis Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, yang kelompok suap menyuap ini banyak yang terkait menyuap pegawai negeri, termasuk teman-teman sebagai P3K selaku penyelenggara negara, ada di pasal 5 ayat 1 huruf A huruf B, nanti bisa dibuka undang-undangnya. Kemudian memberi hadiah pada pegawai negeri. Jadi kalau kita diberi hadiah dalam rangka untuk mendapatkan layanan yang lebih, itu juga tidak diperkenankan karena tadi kan masuk di dalam tindakan korupsi. Kemudian pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima suap, ini juga banyak ancamannya dari pasal 5, pasal 12, kemudian yang berhubungan dengan jabatan ini juga ada di pasal 11. Ini juga tidak diperkenankan teman-teman semuanya. Kemudian di luar kita menyuap hakim, menyuap advokat, menyuap hakim dan advokat, itu semua sudah ada ancamannya. Sehingga kita tinggal berhati-hati, jangan mendekati tindakan-tindakan itu ketika kita tidak mau menerima sanksi dan ancaman pidana sesuai dengan Undang-Undang Tipikor ini. Next, Mas. Lanjut. Kemudian yang penggelapan dalam jabatan, Bapak Ibu semuanya, terlewat ke atas satu slide, Mas. Jadi sebelum perbuatan curang tadi kan ada penggelapan jabatan, itu juga tidak diperkenankan. Kemudian pemerasan, itu juga ada ancamannya di pasal 12. Dan ini di perbuatan curang ini juga ancamannya ada di pasal 7 sampai pasal 12. Jadi kalau teman-teman sebagai pegawai negeri atau saya sendiri sebagai ASN ini melakukan tindakan curang ketika kita melakukan misalnya kegiatan-kegiatan di instansi kita, maka kita diancam tadi dengan Undang-Undang Pidana Korupsi. Next, Oke. Lanjut, oke. Kemudian, oke. Tadi ancaman-ancamannya sudah ada jelas di Undang-Undang Pidana Korupsi, teman-teman. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita tidak melakukan tindak pidana korupsi? Yang harus kita lakukan, teman-teman, adalah kesadaran anti korupsi. Jadi mulai sekarang dibangun di dalam diri Bapak Ibu semuanya sebuah spiritual accountability. Bahwa sebagai manusia, kita itu punya fitrah diri. Kita punya hati nurani. Kita punya nilai-nilai di dalam hati kecil kita. Sehingga itu kita tanamkan betul bahwa kesadaran anti korupsi ini ada pada setiap individu. Tinggal bagaimana kita membangun dan menguatkan itu. Kalau spiritual kita tingkatkan melalui tadi keyakinan masing-masing. Kalau di Muslim ya berarti kita harus terus berpegang pada pedoman kita, Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau yang non, di situ ada kitab Injil, ada kitab Taurat dan lainnya. Di sana berpeganglah pada keyakinan itu. Insya Allah nanti secara tidak kita sadari, dengan berjalanan waktu kita akan semakin tebal tingkat keyakinan kita. Karena pada prinsipnya spiritual accountability ini, teman-teman semuanya, ada sejak sebelum kita hidup di dunia ini, kemudian setelah kita ada di dunia ini, dan sampai nanti kita pertanggungjawabkan
pasca kehidupan di dunia. Pasti kan teman-teman kalau di dalam agama kita, keyakinan kita, hidup di dunia ini kan bahasa sederhananya kan mampir ngombe. Jadi bagaimana kita di sini diuji ataupun kita harus melakukan tindakan-tindakan yang baik yang nanti itu akan kita petik di yaumil kiamah, di alam pembalasan. Dan pasti tujuannya kita semua hidup kan pengennya hidup bahagia di dunia dan nanti juga bahagia di akhirat. Akhirnya adalah kita ingin sama-sama masuk di surga. Jadi itu yang harus kita bangun, teman-teman. Next. Nah, spiritual accountability sendiri kan di dalamnya itu sebenarnya ada dua hal. Yaitu tadi, kita punya tujuan hidup. Jadi sebagai individu, sebagai manusia, Bapak Ibu semuanya pasti punya tujuan hidup di dunia ini. Kalau godaan dunia kan pasti kita ingin hidup itu secara ekonomi mapan, kemudian secara ketercukupan kita bisa cukup untuk keinginan kita. Kemudian kita ingin keluarga yang bahagia, anak-anak yang menyenangkan, yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Kemudian ketika nanti kita juga akan kembali untuk mempertanggungjawabkan di alam akhirat, kesadaran hidup ini sudah kita bangun bahwa itu nanti harus kita pertanggungjawabkan. Sehingga perilaku kita, tindakan kita dalam menjalankan tugas negara, teman-teman menjauhi dari tindakan-tindakan tadi, tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan yang bisa mengganggu ketidakefisiensian dan ketidakefektifan di dalam melakukan pelayanan. Sehingga tugas yang mulia ini bisa teman-teman lakukan dengan baik untuk menyehatkan masyarakat tadi. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah punya spiritual accountability yang kuat di dalam diri kita, maka niat kita akan kita tata. Dari awal kita hidup bahwa niatnya adalah baik. Kita ingin punya tujuan hidup di dunia yang baik, tujuan hidup di akhirat juga yang baik pula. Akhirnya kita akan bangun bahwa visi misi kehidupan kita juga kita isi dengan visi yang baik. Jadi roh tujuan jangka panjang kita itu pasti nanti yang akan kita capai adalah tujuan visi yang baik. Kalau di pemerintahan Pak Bupati itu kan punya visi 5 tahun. Nanti 5 tahun ke depan ingin menjadikan Rembang seperti apa. Dan itu dilakukan melalui misi-misi tadi. Sama seperti kita di individu teman-teman semua. Ya. Kebetulan kita harus punya tujuan visi ini nanti 1 tahun ke depan mau mencapai apa. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan sampai akhir hayat kita akan ingin mencapai apa. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Sehingga misi-misi yang akan kita lakukan untuk mencapai visi itu menjadi visi-misi yang baik. Akhirnya usaha-usaha yang jenengan lakukan di dalam bekerja, di dalam melakukan pelayanan kesehatan juga usaha-usaha yang terbaik. Dan insya Allah akan diikuti dengan hasil-hasil yang baik. Dan nanti semuanya akan membawa keberkahan bagi keluarga, bagi anak istri kita. Itu yang terkait dengan spiritual accountability teman-teman semuanya. Next. Kemudian di dalam pedoman sistem integritas nasional, ini pemerintah juga sudah menyusun suatu sistem integritas nasional, Bapak Ibu semuanya, bahwa sistem integritas nasional itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah pondasi.
dari sistem integritas nasional. Fondasinya apa, teman-teman? Adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang ada di negara kita. Ketika politik stabil, kondisi sosial baik, kemudian ekonomi berjalan dengan baik, budaya, nilai-nilai budaya terjaga, insya Allah itu menjadi fondasi yang kuat bahwa integritas ini bisa diterapkan, diimplementasikan dari berbagai sisi kehidupan. Kemudian setelah fondasinya dibangun, di sana ada pilar atau tiang dari sistem integritas nasional, yaitu di situ banyak pihak yang terlibat. Ada 3 pihak yang terlibat ketika kita membangun sistem integritas nasional. Yang pertama adalah kita sebagai bagian dari pemerintah, memberikan layanan yang baik, yang menjauhi tindakan-tindakan korupsi, sehingga nanti tujuan berbangsa dan bernegara ini akan tercapai dengan baik. Yang kedua adalah masyarakat sendiri. Masyarakat juga menjaga integritas di dalam lingkungannya, di dalam bermasyarakat, kemudian juga pihak swasta bisa membangun sistem integritas, tidak menyebabkan mendekati penguasa-penguasa untuk mendapatkan layanan-layanan yang tidak seharusnya dia terima. Sehingga membangun sistem integritas nasional ini sangat penting. Tujuannya apa? Yang terakhir dari bagian tahapan dari sistem integritas nasional ini adalah atapnya, yaitu tujuan besarnya, di mana nanti tujuan besarnya adalah kesatuan dalam tataran berbangsa dan bernegara. Ini teman-teman semuanya, kita harus mulai menyadari, menanamkan pada diri kita bahwa kita harus menjadi bagian dari sistem integritas nasional yang nanti kita menjadi bagian dari tunas integritas nasional. Next. Lanjut, Mas. Slide berikutnya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa ketika membangun sistem integritas nasional, di situ ada tunas integritas, termasuk Bapak Ibu semuanya, sebagai bagian dari ASN, sebagai bagian dari P3K, yang kita harus punya integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan, yang bisa merubah tatanan, bisa merubah perbaikan pelayanan, itu adalah kita dan teman-teman kita yang ada di dalam organisasi layanan itu. Sehingga kalau itu kita tanamkan di diri kita, kemudian di lingkungan kita, nanti pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan baik dan juga moral-moralitas akhlak pelayan-pelayan masyarakat termasuk kita ini akan semakin baik. Next. Lanjut. Lanjut, Mas, slide-nya. Ya. Bapak Ibu semuanya, peran tunas integritas nanti akan menjadi jembatan bagi kesuksesan organisasi yang kita ada di kumpulan orang-orang yang memastikan tujuan organisasi tercapai. Kalau jenengan ada di organisasi layanan kesehatan, Bapak Ibu semuanya, di sana teman-teman bisa nanti mendukung untuk suksesnya tujuan organisasi, entah itu di RSUD, kemudian di puskesmas, bahkan insya Allah sampai saat ini kan kayak RSUD itu kita sudah termasuk layanannya memberikan layanan yang cukup baik, bahkan dari masyarakat Kabupaten Blora itu juga sudah masuk ke kita, karena semakin ke depan, semakin ke sini juga secara sarana prasarana semakin lengkap, dokter-dokter tenaga kesehatannya juga semakin cukup, dan juga tenaga-tenaga kesehatan semakin ditambah di dalam meningkatkan layanan tadi. Karena nanti yang diharapkan kan pasti tujuan organisasi di dalam
melakukan pelayanan kesehatan itu bisa tercapai Bapak Ibu semuanya. Kemudian peran tunas integritas berikutnya adalah bagaimana membangun sistem integritas. Jadi berpartisipasi aktif gitu, membangun sistem integritas sehingga semua korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat dicegah. Jadi kalau teman-teman menjadi agen-agen perubahan, agen-agen yang punya integritas, insya Allah di organisasi panjenengan kesempatan untuk korupsi itu akan semakin kecil karena di situ banyak orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang tidak berintegritas akan berpikir sekian kali untuk melakukan kecurangan. Yang berikutnya adalah bagaimana nanti Bapak Ibu semuanya sebagai tenaga layanan kesehatan, sebagai bagian dari organisasi itu bisa mempengaruhi orang lain, khususnya tadi mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Jadi biasanya kan lingkungan itu sangat berpengaruh, sehingga nanti dampak positif akan bisa menular, kemudian dampak negatif pun juga begitu, akan cepat virus-virus itu untuk menular. Next. Langsung ke ini aja, lingkungan, iya betul ini. Oke, ini dulu Mas Gin. Oke, Gin. Ya, lingkungan berintegritas teman-teman. Jadi kita sebagai manusia, saya sendiri menyadari teman-teman bahwa untuk menjadi orang yang berintegritas itu tidak mudah. Dan godaan lingkungan itu cukup tinggi. Makanya kenapa di sini kami menyarankan bahwa carilah lingkungan yang berintegritas. Baik itu kita berteman di lingkungan masyarakat maupun di organisasi tempat kita bekerja. Insya Allah nanti perilaku positif itu akan menyebar. Dan kelompok-kelompok positif itu nanti akan mewarnai kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak simbol atau artefak dan lingkungan berintegritas yang nanti akan memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan tindakan positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Ini kalau kita di dalam keyakinan keagamaan kita kan yang Muslim silakan mencari lingkungan-lingkungan untuk kajian, untuk pengajian, untuk mendengarkan ceramah. Yang non juga seperti itu, ceramah-ceramah di gereja, ceramah-ceramah di tempat ibadah, atau di pertemuan-pertemuan komunitas yang di situ selalu mengingatkan akan kebaikan dan kebenaran. Ini juga menjadi lingkungan yang positif untuk mencegah tadi tindakan-tindakan godaan-godaan untuk melakukan kegiatan yang korup. Kemudian perbanyaklah rutinitas atau ritual positif. Tadi ya ibadah, perbanyak kalau di Islam kita perbanyak sholat, kita perbanyak doa, wirid, kita zikir, selalu ingat pada Allah. Insya Allah itu akan mengurangi, akan menepis pikiran-pikiran yang jelek. Kemudian membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dari struktur organisasi, kepemimpinan, sistem pengendalian dan lainnya yang di situ nanti akan terbangun kondisi lingkungan yang berintegritas tadi. Jadi memang kita kan tidak bisa memilih Bapak Ibu semuanya dengan ditempatkan misalnya di RSUD, Puskesmas Rembang 1, 2 atau Puskesmas Kragan, Puskesmas mana. Tetapi sedapat mungkin kita harus bangun tadi sistem integritas itu di dalam organisasi dan sistem pengendalian yang ada di organisasi. Bahkan sekarang dari pengawasan sendiri dari BPKP sudah meminta kepada setiap OPD termasuk dinas kesehatan, kemudian OPD-OPD yang lain itu kita harus menyusun rencana tindak pengendalian dari peta resiko. Jadi sudah memetakan sendiri di puskesmas itu, petakan resikonya. Apa sih resiko-resiko yang bisa membuat kecurangan? Kemudian ketika itu sudah dipetakan, nanti susun rencana tindak pengendaliannya agar tidak terjadi kebablasan di dalam melakukan kegiatan yang akhirnya bisa menyebabkan korupsi di institusi teman-teman semuanya. Ini nanti akan membangun
lingkungan yang berintegritas, Bapak Ibu. Next. Lanjut, Mas. Nah, ini yang terakhir, yang apa namanya, balik aja ke atasnya, Mas. Iya, diproteksi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, karena ini sudah jam 12, saya tadi sudah janji menepati waktu untuk memadatkan materi. Jadi proteksi integritas ini sangat penting teman-teman semuanya. Selain tadi kita mencari lingkungan yang berintegritas, kita harus melakukan proteksi terhadap integritas ini. Yang pertama adalah melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, kemudian sugesti, asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita dan tidak pernah masuk ke dalam diri kita. Jadi kita harus bangun keyakinan, sugesti dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu semuanya, bahwa insya Allah dengan keyakinan kita semuanya, dengan nawaitu kita, dengan itikat yang baik dari teman-teman semuanya yang bekerja untuk menafkahi keluarga dan nanti untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, insya Allah kalau itu sudah dibangun, kita akan terhindar dari melakukan tindak pidana korupsi. Dan ini masuk di dalam proteksi integritas diri kita. Kemudian yang kedua, lakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkaran pengaruh negatif tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah menyadari, entah di situ dari organisasi atau dari teman yang melakukan tindakan korupsi, segera keluar dari lingkaran pengaruh itu. Jadi di KPK sendiri juga meminta ketika ada teman-teman yang mendapatkan gratifikasi, pemberian sesuatu karena layanan imbalan jasa, segera laporkan ke inspektorat. Nanti kami dari inspektorat akan memproses untuk melaporkan ke KPK. Dan kalau itu teman-teman lakukan dalam waktu 60 hari, insya Allah kalau nggak salah 30 atau 60 hari, nanti teman-teman tidak akan kena pidana gratifikasi atau pidana korupsi tersebut. Karena nanti kalau itu berupa uang akan kita kirim ke KPK. Kalau itu berupa barang atau makanan, nanti kami akan meminta justifikasi dari KPK, apakah itu harus dimusnahkan atau diberikan kepada yayasan atau anak yatim atau pihak-pihak tertentu yang bisa memanfaatkan. Sehingga teman-teman sudah tidak bersalah. Kemudian yang terakhir adalah lakukan multi proteksi of integrity. Jadi berbagai proteksi, multi proteksi dari berbagai sisi agar integritas kita itu tetap terjaga. Di pemerintahan kita sebagai ASN nanti pasti teman-teman diminta untuk menyusun fakta integritas. Kemudian biasanya nanti harus menyusun perjanjian kinerja atau PK. Kemudian nanti teman-teman juga harus melaporkan melalui EKIN BKN. Semuanya itu dalam rangka untuk multi proteksi tadi. Kemudian harus di OPD harus menyusun SPIP terintegrasi. Kalau di KPK sendiri juga punya penilaian alat ukur buat pemerintah kabupaten. Di situ ada MCP KPK dari 8 area. Termasuk manajemen ASN ini. Kemudian juga ada persepsi anti korupsi, indikatornya KPK yang dilakukan melalui SPI, survei penilaian integritas Bapak Ibu semuanya. Jadi di akhir pertemuan ini kami hanya bisa pesan, semoga kita semua terus dijaga oleh Allah, selalu berdoa dan berusaha diselamatkan, dihindarkan dari perilaku-perilaku tindak korupsi dan kita bisa menyelesaikan amanah yang diberikan kepada kita. Kalau saat ini mungkin aturan perundang-undangannya di Rembang baru P3K kontrak 5 tahun, siapa tahu nanti dengan adanya undang-undang ASN yang baru, ada PP yang baru, bisa sampai kontraknya sampai purna. Dan itu harus disyukuri semua. Makanya teman-teman bangun integritas kita dengan memperbanyak usaha, doa, agar nanti semuanya
tentunya hasil yang baik yang akan kita dapatkan. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, teman-teman BKD, materi pendidikan anti korupsi kami pada siang hari ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Ali Said atas paparan mengenai pendidikan anti korupsi kali ini. Apakah ada sesi tanya jawab Pak? Mungkin diberi kesempatan atau pripun? Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Ya. Monggo peserta orientasi bisa menyampaikan pertanyaan ya, mumpung ada narasumber. Kalau tidak ada, kami buka kesempatan Bapak Ibu semuanya, bahkan semua OPD, juga termasuk puskesmas, RSUD, kalau ada sesuatu yang tidak jelas ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran pemerintah, anggaran BLUD ataupun yang kaitannya dengan pelayanan, monggo konsultasi ke inspektorat. Nanti tim kami ada tim dari auditor, dari P2APD yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Sehingga jangan sampai ketika ada keraguan-raguan kegiatan itu dilaksanakan akhirnya terjadi kesalahan. Karena itu nanti dampaknya akan penjenengan semuanya. Berarti bisa konsultasi. Saya kira kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada kami cukupi ya Mbak, karena kami ada acara berikutnya. Sekali lagi matur nuwun pangapunten kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, dan pada prinsipnya kami dari inspektorat selalu berharap jangan sampai ada teman-teman yang berhubungan masalah dengan inspektorat, baik itu aduan ke APH, ke kepolisian maupun kejaksaan, ataupun aduan ke BKD yang nanti akan mengancam status teman-teman semuanya dan juga ancaman pidana. Sehingga harapan saya yang ada di sini semuanya nanti bisa menjalankan tugas dengan baik, juga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pimpinan dengan baik tanpa ada masalah di belakang hari. Saya kira itu. Sekali lagi selamat kepada teman-teman yang sudah diangkat menjadi P3K. Salam sehat selalu. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Monggo Pak, kalau misal tadi meninggalkan ruang meeting, kami persilahkan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Mbak. Kami langsung live dari Zoom. Berakhir sudah teman-teman untuk sesi awal. Nanti kita sambung lagi jam 1 untuk materi yang ringan, kalau yang nanti pengelolaan kinerja dan sharing penerapan berakhlak yang nanti dilakukan teman-teman 6-8 hari ke depan.